Ada 5 tahapan dalam mencintai. Mengapa tahap ketiga itu sulit dilewati oleh banyak orang? Refleksi ini cocok buat yang lagi pacaran atau yang sedang mengalami krisis dalam membangun rumah tangganya. Cinta, mencintai, dan dicintai itu menjadi kerinduan banyak orang, tapi tidak gampang dalam praktek dan realisasinya. Membangun hidup rumah tangga atau hidup imamat, hidup membiara itu ibarat mendaki gunung. Ada fase-fase, fase persiapan, fase pertengahan, dan fase akhir yang perlu dilalui dalam jatuh dan bangun. Tahapan yang paling sulit orang katakan adalah tahap yang ketiga. Mari kita lihat bagaimana tahap ketiga ini perlu dilalui. Tidak sedikit pasangan hidup yang gagal untuk maju terus bersama. Demikian juga banyak imam, biarawan, biarawati yang tinggalkan panggilannya. Kebanyakan justru tidak tahu mengapa bisa terjadi. Mengapa krisis itu tidak bisa diatasi? Ada yang merasa sudah salah memilih panggilan hidup. Ada juga yang merasa keliru mengambil pasangan. Padahal sesungguhnya tahap ketiga inilah yang menjadi sebab utama. Kita akan lihat bagaimana tahapan ini bertumbuh dalam keluarga, berkembang di dalam membangun hidup suami istri. Tahap pertama adalah saling jatuh cinta. Ini tahapan terindah, terindah dalam hidup. Orang katakan jatuh cinta itu sungguh indah. Tai kucing bisa terasa coklat. Karena apa? Karena menurut para ahli, pada saat itu hormon yang ada di dalam diri akan mendorong seluruh energi diri, seluruh harapan, seluruh cita-cita kepada orang lain, keluar dari dirinya sendiri, entah kepada lawan jenis atau kepada orang-orang lain, kepada Tuhan, bagi mereka yang hidup membiara. Ciri utama yang muncul adalah percaya penuh pada pasangan atau pada panggilannya. Fokusnya ada pada orang lain. Karena itu, kesulitan-kesulitan, perbedaan pada pasangan tidak lagi menjadi fokus perhatian utama mereka. Ia sangat yakin dengan pilihan dan panggilannya. Ia percaya akan setia dan selalu dengan rasa jatuh cinta yang sama. Ia begitu yakin dengan pilihan pasangan hidupnya, bahkan seluruh diri, seluruh kata-kata dan tindakan serta cita-citanya itu selalu menyenangkan. Semuanya ini dibuat, sekali lagi, karena fokus perhatian bukan lagi pada apa yang kurang di dalam diri pasangan, yang sulit yang ada dalam diri pasangan, tapi yang indah dan yang segala mimpi dan cita-cita yang diharapkan. Tahapan kedua, mengubah diri menjadi pasangan. Beralih ke tahapan cinta yang lebih kuat dan mendalam. Ini tahapan saling memberi diri dalam keluarga, karena sudah menjadi suami istri. Hidup bersama menjadi suasana dan saat menyenangkan. Perlahan saling belajar serius apa yang menjadi kesukaan pasangan. Tanpa sadar, ada proses belajar untuk beralih dari hidup untuk diri sendiri kepada hidup untuk orang lain. Sehingga selalu katakan kita berdua, kami berdua. Akan tumbuh juga rasa terikat dan mengikat diri dengan pasangan yang dicintai, merasa dilindungi, merasa dijaga, merasa dirawat oleh pasangan. Ada yang berpikir dan merasa bahwa tahapan cinta ini akan terus demikian, dan bahkan berpikir pasti akan semakin kuat dan semakin baik. Namun, sesungguhnya tidak demikian, karena pada proses pembelajaran ini orang akan masuk kepada tahap ketiga yang dinamakan proses krisis kehidupan bersama. Tahapan ketiga adalah krisis atau kehilangan harapan. Ini tahap transisi sebenarnya. Bisa menjadi lebih kuat relasi suami istri atau bisa menjadi hancur berantakan. Mengapa? Karena masing-masing pasangan akan ada perubahan fokus perhatian. Perhatian lagi bukan lagi pada apa yang baik dan indah yang ada atau dimiliki pasangan, tetapi justru pada apa yang membuat dirinya dan pasangannya itu tidak nyaman. Sehingga tidak heran, apa yang sebelumnya baik-baik saja, pada tahap ini hal kecil dan sederhana sekalipun akan menjadi gangguan. Kata-kata dan tindakan pasangan bisa menjadi sumber masalah dan bisa dipermasalahkan. Mulai merasa tak dikasihi, tidak dirawat, tidak diperhatikan, dan tidak disayang. Bahkan, pasangan mulai merasa dilukai, disepelekan, diabaikan.
Pasangan tidak lagi menjadi sumber sukacita, tetapi menjadi sumber masalah. Maka tidak heran orang mulai lebih memperhatikan kekurangan pasangan daripada kelebihannya. Situasi ini membuat konflik, entah konflik terbuka atau konflik diam-diam, konflik di dalam diri. Nah, karena konflik ini orang mulai sibuk bekerja, orang mulai banyak urusan di luar rumah, urusan sosial, urusan agama, dan lain-lain, mulai menyita waktu dan perhatian. Karena perhatian sudah dialihkan ke hal lain. Tapi perlu disadari bahwa ketidakpuasan akan perlahan-lahan terakumulasi dan semakin lama semakin menumpuk, semakin menumpuk. Masing-masing pribadi mulai bertanya, tapi tanya bukan tentang diri sendiri, tapi tentang pasangannya. Kenapa dia tidak seperti dulu? Mengapa sekarang dia berubah? Dia bukan lagi yang saya kenal dahulu. Dia sudah menjadi orang lain. Mungkinkah dia sudah begini dan begitu? Mungkinkah? Segala macam pertanyaan kecurigaan itu mulai muncul, bahkan semakin kuat kecurigaan-kecurigaan itu. Dan yang dicurigai justru mulai lebih apatis, lebih cuek, lebih masa bodoh, malas tahu. Saling mempersalahkan bisa muncul pada momen ini. Hal kecil sekalipun dari pasangannya akan salah dan selalu keliru. Dalam situasi seperti ini, bertahan atau berpisah, ada ungkapan kuno kira-kira demikian. Kalau Anda sedang melewati panas neraka, jangan berhenti dan jangan mundur. Ibaratnya kita berada di tengah pendakian gunung. Mau terus mendaki, masih jauh. Tetapi sudah lelah. Mau pulang, tanggung, karena sudah jauh. Jadi, selalu ada sisi positif yang sangat kuat pada tahap ini. Panas neraka, katakanlah, adalah api yang menghanguskan seluruh ego diri sebenarnya. Panas itu adalah proses untuk keluar dari diri sendiri, keluar dari ego sendiri. Proses untuk menemukan dalam diri sendiri cinta dan pemberian diri yang sesungguhnya. Tahapan ini adalah kesempatan yang sangat baik untuk temukan kembali keindahan cinta tahap pertama. Tapi bukan kerja satu orang, satu pasangan saja, tapi harus berdua dan bersama-sama. Sehingga ketika konflik terjadi ataukah komunikasi tidak berjalan baik pada situasi ini, maka perlu orang lain untuk menjembatani. Perlu pendekatan, perlu ketenangan untuk mengatasinya bersama-sama. Cinta ideal dan pasangan ideal bukan lagi pada apa yang kita inginkan pada orang lain, tapi pada apa yang muncul dari dirinya sendiri. Cinta bukan karena pasangan, tapi dari dirinya sendiri. Artinya, cinta yang ada pada tahap ini bukan lagi bergantung, tapi yang muncul dari dalam dirinya. Kalau bisa atasi bersama, maka akan datang cinta yang murni dan ilahi, kudus dan saling menguduskan. Bahasa awamnya adalah konflik dan menyakitkan. Tapi bahasa rohani kita bisa katakan ini pencobaan, ini penderitaan, dan ini salib. Ini hadiah yang baik untuk bisa masuk ke tahap keempat. Karena pada tahap ini yang paling sulit adalah bagaimana berkomunikasi. Karena setiap apa yang dikatakan dan tindakan yang diambil akan selalu salah, akan dianggap salah oleh pasangan. Tetapi ini bukan akhir dari segala-galanya. Karena ini justru menjadi jembatan untuk masuk dan mengalami cinta yang sejati dan yang sesungguhnya. Terindah dari tahap ketiga adalah pasangan akan keluar dari dirinya sendiri, akan keluar dari ego. Saat cobaan ini bersama-sama untuk keluar dari kesulitan juga bersama-sama. Keduanya akan saling membantu, saling merawat, saling mengerti dengan sangat baik. Ada perubahan fokus mengasihi pasangan. Mencintai di sini bukan lagi pada apa yang diharapkan, atau suami berharap pada istri harus begini dan begitu, demikian juga sebaliknya istri berharap pada suami dia harus begini dan begitu. Dorongan untuk ini sudah hilang pada tahap ketiga. Dan pada tahap keempat ini adalah upaya untuk saling mengasihi sebagaimana adanya dia, dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Tidak lagi berharap agar ia harus berubah sesuai dengan harapan pasangan atau sesuai dengan keinginan pasangan. Bahkan pasangan akan senang melihat pasangannya
sebagaimana apa adanya dengan segala kekurangan dan kelebihan. Segala keunikannya itu justru sangat menyenangkan. Ada bersama, duduk bersama, dan berkisah menjadi momen istimewa yang menyenangkan. Ada perubahan dalam merawat dan menjaga pasangan semakin mendalam, semakin jujur, semakin sejati, dan menyenangkan. Cinta sejati dan murni semakin hari semakin terasa indah dan membahagiakan mereka berdua. Tahapan kelima, berdua bisa mengubah dunia. Tahapan cinta yang indah untuk dirasakan dan dialami. Cinta inilah yang mampu mengatasi perbedaan, kesangsian, dan keraguan-raguan atas pihak lain. Tidak ada lagi yang diharapkan dari pasangan. Pasangan dibiarkan untuk menjadi dirinya sendiri sebagaimana adanya dan menikmati keberadaannya. Keduanya akan selalu yakin tentang kekuatan diri masing-masing untuk ada bersama. Yang dilihat dan diharapkan adalah untuk ada bersama, segalanya bersama-sama. Contoh yang jelas tentang ini kita bisa temukan dalam diri orang-orang tua, mereka yang sudah sepuh, yang duduk bersama tanpa kata, tanpa berbuat apa-apa, tapi senang dan bahagia untuk ada berdua bersama-sama. Tahapan ini muncul kembali cinta dan kekuatan cinta tahap awal, tetapi dia akan lebih spiritual, lebih ilahi, saling membahagiakan, dan saling menguduskan. Saudara dan saudariku, inilah 5 tahap rahasia untuk menemukan dan menumbuh kembangkan cinta sejati dalam diri sendiri dan dalam diri pasangan. Dalam keseluruhan 5 tahapan ini, doa adalah pintu masuk. Doa akan menjadi kekuatan. Jangan tunggu tahapan ketiga, tahapan krisis, baru mulai berdoa bersama. Awalilah hidup dengan doa dan cinta. Cinta akan terus dimurnikan ketika dibawa dalam doa dan berdoa bersama-sama. Doa bersama adalah kekuatan. Doa bisa merubah siklus alam semesta, siklus biologis manusia. Doa bisa merubah Santo Agustinus menjadi seorang santo, menjadi orang baik. Berdoalah dan saling berdoalah agar bisa terus menapaki tahapan cinta dalam Tuhan bersama dengan kekuatan Tuhan. Semoga saudara-saudariku sekalian, baik mereka yang sedang berpacaran, sedang mempersiapkan untuk berumah tangga, atau yang sudah berumah tangga, senantiasa dibimbing, dilindungi dengan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.